Shalom pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemai dalam kerajaan surga, inilah anak yang kau kasihi. Kami bagikan seperti bangsa Israel berada di Goshen dalam lindungan Tuhan, dan kami juga merasakan sebagai bara umat Israel dalam lindungan Tuhan, dan kami boleh bangun dan tubuh yang sehat. Kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, dan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami, sucikan hati dan pikiran kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Amin. Shalom pagi. Mari sama-sama kita membaca firman Tuhan 2 Petrus pasal yang pertama. 2 Petrus pasal yang pertama ayat 16 sampai ayat 21. 2 Petrus pasal pertama ayat 16 sampai ayat 21. Nubuat tentang kemuliaan Kristus telah digenapi. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jepang manusia, jika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan kemuliaan dari Allah Bapa, ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Suara kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Puji Tuhan, suatu mutiara yang indah pada pagi hari ini. Kita sering mendengar nubuat baik. Tapi apakah betul nubuat? Kadang-kadang yang sering terjadi, lu buat atau kamu buat sendiri. Tapi firman Allah mengingatkan kita pada pagi hari ini bagaimana buat yang benar. Kita perhatikan ayat yang ke-21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang bicara atas nama Tuhan. Jadi nubuat bukan kehendak diri manusia atau diri sendiri. Karena seorang supaya top, supaya katanya hebat, dia bernubuat, tapi bukan kehendak Roh Kudus, tetapi dirinya sendiri. Maka tidak semua nubuat itu benar. Kita harus menyelidikinya kebenaran dengan baik. Banyak kali yang terjadi, lu buat, lu yang kata kehendak manusia, tetapi kita butuh nubuat yang benar-benar dalam dorongan Roh Kudus. Sebagaimana dikatakan tadi, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi nubuat yang benar atas dorongan Roh Kudus, atas dorongan Roh Kudus, atas kehendak Roh Kudus orang itu bernubuat. Kalau masih nubuat asal kehendak diri sendiri, masih pertanyaan. Kalau dorongan Roh Kudus beda. Kalau dorongan Roh Kudus orang bernubuat itu masih beda dengan orang bernubuat dengan kehendak sendiri. Banyak kali nubuat tidak seperti apa yang nyata karena kehendak manusia. Kehendak Roh Kudus masih dibuat dengan nubuat yang benar. Nubuat yang benar. Maka hati-hati, jangan semua ditolak. Mana yang benar, mana yang asli.
justru yang palsu ini, justru yang palsu lebih menarik daripada yang asli. Ingat, yang palsu lebih menarik daripada yang asli. Contoh yang paling gampang, kalau wanita sebenarnya laki-laki, tapi wanita jadinya lebih menarik. Demikian juga membuat yang palsu lebih menarik. Maka kita perlu teliti, cerdik, seperti ular. Mana yang asli, mana yang palsu. Oh, dia pimpinan Roh Kudus, kita kata, oh dia di batas nama pimpinan Roh Kudus, pasti hidupnya hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kalau dia hidup dalam pimpinan najis, kotor, masih pertanyaan, betul atau tidak? Pasti Roh Kudus berbicara pada orang yang bersih hatinya, orang yang suci hatinya, orang yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kalau dia hidup dalam pimpinan daripada daging atau hawa nafsunya atau kehendaknya di sini, jadi anak Tuhan harus cerdik, mengerti itu Roh Kudus bicara dari hidupnya. Kalau dia bicara hidupnya, pasti buat itu iya dan amin. Amin. Sebagaimana Petrus katakan, dia melihat tuh Roh Allah, ada suara dari surga berkata, ketika dia bersama-sama dengan Tuhan, nah, di dalam kemuliaan ada suara, inilah anak yang kukasih. Dan Petrus melihat, benar, ini suara dari surga. Biarlah kita menjadi anak Tuhan. Dan, oh, suara surga, apa suara Roh Kudus yang memimpin orang itu atau tidak, kita akan tahu. Kita melihat dari kehidupannya. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Biar kami menjadi anak-anakmu yang cerdik, yang tidak dihina-bobokan oleh pengajaran yang menyesatkan. Tapi kami menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh, yang hati-hati dalam hidup yang penuh dengan kejahatan. Sucikan hati dan pikiran kami, serta perjalanan hidup kami. Kembalikan besok pagi tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para Polri. Berikan mereka takut kepada Tuhan Kristus, hikmat yang daripada Tuhan, sedang kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.